Orang-orang yang ngebucin, terutama cowok-cowok, udah pasti orangnya tuh baperan. Dikit-dikit emosian. Hujan turun tiba-tiba galau, denger lagu tiba-tiba sedih, nonton film baper, lemah. Orangnya tuh gampang kedistraksi sama hal-hal sepele yang gak bermakna. Coba deh kamu perhatiin temen-temen kamu yang ngebucin. Pasti konyol kelakuannya. Saya melihat kelakuan mereka tuh begitu naif sekaligus ironis di saat yang bersamaan. Jatuh cinta itu bukan hal terindah yang bisa terjadi sama seorang cowok. Memang pada saat kamu jatuh cinta itu berjuta rasanya, meledak-ledak, kamu happy, semuanya terasa indah. Tapi itu semua tuh cuma ilusi yang kamu buat, jadi kamu meyakinkan diri kamu kalau kamu tuh telah mencapai sesuatu yang penting. Padahal ya biasa aja. Cinta itu gak spesial, cinta itu ada di mana-mana. Tapi harga diri kamu itu cuma satu. Kehormatan kamu itu cuma satu. Tujuan kamu cuma satu. Penuhi esensi kamu sebagai cowok untuk memberikan nafkah kepada orang-orang tercinta yang ada di sekeliling kamu. Peran seorang laki-laki hadir di dunia ini itu untuk menafkahi. Itulah kenapa mereka bekerja keras. Kalau kamu berfokus sama perasaan sentimen kamu, sama cinta asmara yang kamu jalani, hidup kamu pasti berujung ambiar. Coba aja perhatiin. Cowok itu kalau udah ngegalau, kelakuannya tuh bikin belit, muak saya melihatnya. Semua orang tuh disalahin sama dia, seluruh dunia tuh salah sama dia. Dunia ini berhutang sama dia. Padahal sebenarnya emang dianya aja gak punya otoritas sama perasaannya sendiri. Bayangin cowok lemah dikontrol sama emosinya sendiri. Padahal kan seorang laki-laki itu ya cenderung menggunakan logika. Tapi kalau kamu ngebucin, itu logika kamu tuh nggak kepake, udah kayak barang bekas. Makanya saya menekankan buat kamu untuk nggak usah berfokus sama pacaran kamu yang sifatnya itu cinta emosional semata. Jatuh cintanya kamu tuh didasarkan sama nafsu birahi, bukannya keinginan untuk menafkahi si cewek ini. Alasan sebenarnya kenapa perasaan cinta ini bisa muncul, karena kamu merasa perlu kalau kamu tuh butuh kehidupan asmara. Kamu tuh insecure, nggak bisa ngebuat keputusan, entah kamu ditekan sama lingkungan sekitar atau entertainment yang kamu konsumsi. Kamu merasa perlu kalau kamu itu harus memiliki kehidupan asmara. Semakin kamu berusaha untuk memenuhi fantasi kehidupan asmara kamu, maka kamu semakin membunuh potensi yang bisa aja kamu raih. Pacaran itu sebuah bentuk distraksi yang paling hebat efeknya. Kamu gak akan sadar deh. Kalau misalnya kamu masih menolak gitu ya kan, kamu masih berpikir, enggak, itu bukan saya kok. Itu tandanya kamu udah diracunin sama perasaan kamu. Kamu gak akan bisa mengandalkan cowok-cowok yang model begini. Laki-laki itu berpikir pakai akal, pakai logika. Jangan disamain cara bersikap kamu seperti perempuan. Laki-laki dan perempuan itu nggak akan pernah sama. Mereka punya kelebihan masing-masing dan kekurangan masing-masing. Tapi video ini bukan tentang itu. Saya mau kamu tuh berfokus kepada peran kamu sebagai laki-laki yang maskulin. Saya mau nanya deh sama kamu. Kalau kamu pacaran tuh apa sih yang kamu dapat? Senang bisa jalan-jalan, belanja, makan bareng, bikin status di sosial media, dapat validasi kosong dari orang lain. Itu kan? Kalau dari kamu ada yang jawab, saya mendapat kebahagiaan dari hubungan saya. Itu tandanya kamu cowok emosional, baperan. Dalam sebuah hubungan pacaran ya, pihak laki-laki itu akan selalu jadi pihak yang dirugikan. Segala bentuk pengorbanan uang, waktu, pikiran kamu tuh bisa sia-sia cuma gara-gara satu kejadian aja. Suatu ketika cewek kamu ini udah beranjak tua, bahkan terlalu tua untuk melajang. Akhirnya ada cowok yang udah siap, akhirnya kamu bakal kesalit. Sia-sia pengorbanan kamu. Kamu berkorban untuk sesuatu yang salah. Oplo. Hal-hal kayak gini kan sering terjadi, kita sering lihat di dunia nyata. Jangan sampai kamu jadi korbannya. King, dengerin baik-baik.
Cuma ada 2 alasan kenapa cewek itu bisa suka sama kamu. Pertama, karena dia kasihan melihat perjuangan kamu. Atau kedua, dia belum punya akses untuk menemukan cowok yang lebih baik dari kamu. Kamu tuh harus bisa mikir pakai logika. Jadi laki-laki, ikan di lautan tuh banyak. Kenapa kamu cuma terpaku sama satu doang? Kenapa bisa? Ya karena kamu sudah menginvestasikan perasaan kamu, waktu kamu, pengorbanan kamu. Jadinya kamu susah untuk melepaskan itu. Makanya jangan berinvestasi pada sesuatu yang salah. Saya udah pernah ngalamin, makanya saya tahu bagaimana rasanya. Seandainya kamu gagal dalam kehidupan asmara kamu, ya kamu mungkin bisa ngambil hikmahnya. Tetapi nggak ada evaluasi yang bisa dianalisa supaya gimana ke depannya kamu bisa lebih baik lagi. Kalau misalnya kamu bangkrut dalam bisnis, ya seenggaknya ada evaluasinya. Misalnya pasarnya bagaimana, targetnya kamu kayak gimana, improvementnya itu kayak seperti apa. Ada pelajaran yang bisa dievaluasi. Tapi kalau kamu misalnya gagalnya dalam asmara, selama kamu belum bisa memiliki otoritas terhadap perasaan kamu nggak akan bisa menjadi lebih baik. Udah cuma itu opsi satu-satunya. Kamu mau memilih untuk menjadi stoik, atau kamu mau berkorban pada hal yang sia-sia? Yang mana yang bakal kamu pilih? King, saya mau ngasih sesuatu yang bisa membuka sedikit pemikiran kamu. Pada saat kamu memaksimalkan potensi yang kamu miliki dan suatu saat kamu bakal sukses, maka objektif kamu bukan mengejar-ngejar cewek yang kamu cintai, tapi kamu milih mau sama yang mana. Resikonya adalah kamu bakal gagal berkali-kali selama kamu berproses, tapi kamu memiliki evaluasi yang bisa membuat kamu membuat langkah selanjutnya yang lebih baik lagi. Sepahit-pahitnya, sesakit-sakitnya kegagalan kamu, kebangkrutan kamu, sakitnya itu bakalan sementara. Pada saat kamu udah sukses, sakit itu nggak bakal terasa lagi. Tetapi kalau misalnya gagalnya kamu itu dalam memperjuangkan asmara kamu, terus tiba-tiba suatu saat kamu ambiar, traumanya tuh nggak bakal hilang. Akan selalu keinget terus dalam kehidupan sehari-hari, atau pada saat mau tidur akan selalu keinget. Bahkan pada saat kamu sudah menemukan pasangan yang terbaik, itu nggak cukup untuk mengobati trauma yang udah kamu lalui. King, hati-hati dengan racun yang disebut dengan cinta. Ini bisa perlahan-lahan menghancurkan hidup kamu tanpa kamu sadari. Ya, cinta ini adalah candu. Kalau kamu sudah kecanduan, dia memang agak sulit untuk melepaskannya. Solusi satu-satunya adalah untuk melaksanakan tugas terhormat yang kamu emban dalam pundak kamu. Pikirkan lagi baik-baik orang-orang yang benar-benar tulus mencintai kamu. Orang tua kamu, saudara kamu, siapapun itu. Yang jelas bukan pacar kamu, karena cintanya dia itu sifatnya transaksional, sama sekali bukan cinta yang tulus. Dia hanya cinta sama kamu karena kamu udah ngelakuin sesuatu buat dia. Kalau kamu memang sosok laki-laki, pasti ada seseorang yang menggantungkan nasibnya kepada kamu. Salurkan segala atensi dan energi kamu. Fokus kepada tujuan mulia kamu. Gak ada yang bisa melakukan tujuan itu selain kamu sendiri. Kamu harus memenuhi sendiri cerita hidup kamu. Walaupun kamu gagal berkali-kali, itu nggak penting. Selama kamu itu tidak ambiar. Suatu saat nanti, kamu pasti bakal berhasil. Kamu pasti bakalan sukses. And I'll see you on the top of a mountain. Sampai jumpa, King.